bermain export dengan sangat amat luar biasa. Ini Benedetta udah di ban, artinya mereka bisa juga melakukan ban terhadap Paquito. Kalau mereka tidak ingin menghadapi Paquito yang cukup mengesalkan dari Pai. Mungkin Paquitonya bisa dilepas, tapi kalau misalnya dari EVOS Legends kayaknya nggak bakal dilepas. Kemungkinannya tidak akan dilepas cukup besar karena akan diadu dengan beberapa hero. Ya, masih ada Popol Kupa, masih ada lagi Hayabusa. Tapi Hayabusa di second pick dari EVOS Legends ini kayak udah Jauhead secure banget sih. ini dikasih Jauhead ya, percaya nggak? Jauheadnya, Paquito yang di ban bener. Ya kan, Jauheadnya dikasih deh. Ini tolong ya, ini kita nebak-nebak. Kita ya. bukan orang dalam. Bukan orang dalam, bukan dukun, bukan. Walaupun dari kemarin banding face-nya itu tetap ya tipis-tipis miripnya. Benedettanya udah gak bakal dilepas bro, percaya sama gua. Iyalah, itu El Nino bisa dibilang mendapatkan respect band. Polpa kali ini rahasia ngambil Jauhead di sisi sebelah. Tapi Bang Ot tetap akan mengumpulkan Jauhead kali ini Profesor KB. Jauhead sih bener-bener optimal sih asli. Kalau mau Jauhead mungkin nanti Ji. Iya. Di pick yang ketiga. Bener gue juga. Karena udah ada Popol Kupa kan ngapain? Kita buru-buru. Mendingan ambil Hayabusa sama satu hero mungkin yang akan ada di samping juga. Oh enggak be. Berarti kalau mau match dulu. Hayabusa sama mungkin kalau dia mau bentar. Satu Hayabusa. Apa yang lu pikirin? Gua pikirin itu support. Mungkin bisa Parsa. Bisa Parsa, bisa Lilia juga sih. Lilia bisa Parsa, M1. bisa Lilia atau enggak bisa satu Chow. Bukan Chow mungkin nanti match. Chow-nya iya, makanya kepikirannya ke sana, nanti match. Kalau misalkan Chow, tapi Farsha bakal ke arah, ya kan dibilang mid lane dulu, udah nggak usah jauh-jauh. Udahlah. Lagi. Mana nih? Nggak kena. Thank you. Udah. Santai. Hayabusa. Yang penting biasa aja lah guys. Biasa lah guys, kita memang. Kalau kita udah bilang Jauhead gak bakal diambil duluan. Santai. Gak bakal. Santai. Udah aman. Pasti udah ada Popol Parsa Kupa dulu, santai. Apalagi kan combo Popol Kupa dan Farsha. Iya. Ini merupakan dua combo satwa yang mengerikan. Satunya ada Kupa, satunya ada Fairy. Nih Be, Apa ya? kalau dia pakai link B, kemungkinan besar gold lane-nya tau gak siapa? Aja. Ya, bisa Kaja, bisa banyak lah. Chow juga bisa. Tahu nggak dipakai di gold lane nih Be? Gold lane. Dia lebih santai. Dia pengen instant kill. Kalau mau instant kill ya. Di gua foto ya, kalau bener hoki. Kalau Kaja sih nggak tahu kenapa kepikirannya mungkin untuk 1v1 doang. Dan untuk ngedinai tadi ngedinai rotasi. Cuma permasalahannya kalau di gold lane kan otomatis linknya bakal level 4 duluan sih. Iya. Dan aku malah kepikirannya satu kalau gini untuk EVOS Legends. Grok. Oke. Boleh deh. Wait. Pas. Udah. Ada dong. Susah. Susah. Chemistry beda. Susah nggak bisa. Chemistry. Nggak bisa. Susah. Bisa jadi caster kita ya? Iya, udah. Bisa jadi caster ya? Jadi caster bisa. Bisa dong. Bisa. Oke. Udah. Oke, kita balik lagi dengan Alter Ego. Sepertinya bakal. Halo guys, salam kenal, aku KB. Aku Ranger Mas. Kita akan menemani kalian di match yang ketiga kali ini. Betul banget. Dimana kita bisa dibilang sudah menebak banyak draft pick yang berhasil. Caster. Oke, kalau gitu kita lihat dari Alter Ego nih. Dilihat di sini diamanin mungkin dari sisinya anti match itu bentar. Enggak, EVOS Legends dulu. Iya, EVOS Legends. Buat Pai. Oh, buat Pai. Berarti Barat. Bisa Barat. Lapu-lapu. Bahkan lapu-lapu atau Barat lapu-lapu. ini satu lagi. Apa tuh? Oh, buat Udinnya dulu. Kalau Pai ya. Kalau Pai aku nggak tahu kepikiran tiba-tiba mungkin hero-hero yang bisa loncat gitu. Selain itu dua. Lapu-lapu. Lapu-lapu bisa. Saya kan udah sebutin dua itu lapu-lapu sama ini. Cow tapi bisa. Nino Be. Iya, masalahnya kan di gold lane pasti. Di El Nino. Makanya mereka ban Kagura. Ini salah satu hero Udil juga yang cukup optimal ketika bertemu dengan Farsha. Selena. Ben Selena. Pakai Selena nggak Udil? Bisa aja Parsa. Atau bahkan aku kepikirannya Ben Lunox ini. Lunox boleh. Esmeralda-nya dulu, Clover. Telu. Kalau dia Esmeralda Clover, berarti dia mau main absorb damage Be. Dia main absorb damage Be, sampingnya Be. Kayaknya dari Popol Kupa juga udah ada absorb damage sih. Sampingnya apa lagi yang ngeluarin absorb damage? Xbox udah nggak ada ya? Xbox udah nggak ada. Popeyes sudah nggak ada. Popeyes sudah dibuang. udah nggak ada. Jauhead di samping. Wasting. No. Wasting. Nggak, meh. Support ada absorb damage. Lapu-lapu paling. YP. Mau pakai YP dia. YP bisa sih. Alter Ego mau pakai YP. Makanya mereka ben Chow juga di sini biar El Nino nggak mainin Chow. Padahal bisa jadi El Nino bakal pegang Rubinya juga di sini. Iya.
YP nih supportnya Udil. Kita lihat ya. YP kebuka. YP. YP kebuka. Kalau benar siap-siap tos. Tos Kalau lagi. salah kan nggak apa-apa. Kalau nggak YP, ini ada satu kemungkinan hero lagi yang mungkin akan muncul lagi dari Udil. Siapa tuh? Mungkin Lunox. Lunoknya di samping B. Masalahnya itu. Gua nggak tahu kenapa sekarang mendingan Lunox di gold lane. Iya Lunoknya di samping. 1v1 makanya gua situationnya bilang. bener-bener gila soalnya dia. Ditambah, Broken. ditambah lagi nih kalau misalnya di geng sekalipun dia tuh masih ada soft skill untuk escape. Makanya di sini yang harus diperhatikan adalah pemilihan hero nanti yang duanya itu dari Altrigo, bukan yang EVOS yang keempat, bukan. Menurutku yang keempat ini nggak bakal ngebuang source yang terlalu banyak. Karena apa? Karena mereka udah punya trionya ini nih buat di mid. Dan tinggal Nabrak. dipikirkan untuk yang ininya lagi nih. Nabrak tamusnya, Nabrak, tamus. Gak bisa nabrak, gak bisa ke belakang. Hmm. IP harus SCP menurut gua. Udah pasti sih. Hah? Udah pasti. Iya gak sih? Udah pasti banget high ground hero. Kayak keren hero. Udah high ground hero apalagi yang tersisa? Udah gak ada Kagura. udah Cangka nggak ada bisa di Tasha. gold. Atau enggak dia mau mencang emit, nggak apa-apa rotasinya cepet tau. Rotasi Kayaknya mid kurang sih. kurang ya? Kurang sih untuk dari segi IP draft. ya berarti ya? Dan playstyle-nya bukan kayak gitu, kayak Udil tuh Ya, bukan playstyle yang kayak gitu. Iya makanya. Dia pesen mekanik kan. Iya. Jempolnya pokoknya kasarnya ke protect baru dia seneng. Bener, bertak gitu. Orang kita kan ada pegel-pegel gitu. kan. Males. Kalau dia mah, ini dia Dari playstyle Fox gua. Legend be, tebak lu be. Dari Fox Legends. Samping. Sampingnya Lunox sih. Lunox apa? Lunox. Wih, Balmun. Balmunnya untuk anti match gitu atau Clover? Balmon anti match lah kalau begini. Balmun anti match. Balmon anti match. Masih bisa nyerodok ke belakang soalnya. Dia pengen ambil backline-nya be. Dan dia nggak bisa digeng asal-asalan. Nggak bisa sama dengan Lin. sasalan. Iya, karena balik lagi selama ada minion, Balmon akan tetap hidup harusnya. Iya benar banget. Karena itu benar-benar kencang banget darah yang diambil dari seorang minion. Dan Jadi dia, concern. dia hadap-hadapannya sama Ruby ya. Tapi dia jadi concern nih lihat tuh. Kalau dia head to head match up, ini Balmon menang jauh banget lawan Ruby. Nah ini Sama jadi sama concern nggak langsung ke YP di B. Semenjak ada Balmon. Karena Bisa balik ngedev lagi, ke belakang. dia bisa ngedev ke belakang. Flicker Lethal 3 point, lethal counter, 3 Nah, point. Iya. Tapi kalau misalkan ini enggak if, berarti harus hero-hero yang emang benar-benar punya escape mechanism. Alis samping udah pasti nih. Ya pasti. Ini alis untuk El Nino. Tos dulu dah. Ini mah high ground-nya sisa 1 Ya dah. Allah nih. bro. High ground-nya sisa 1, enggak bisa dilanjutin tamus, after damage-nya dihilangin. Orang udah ada Esmeralda udah diamanin fix banget. Udah. Nama absurd damage jadi Benar. shock. Poveus sudah enggak ada, absorb damage sudah enggak ada. Aduh. Aman, enggak mungkin main Tamu Poveus. semua nabrak ke bang. Nggak bisa tamus nggak bisa tamus nggak bakal bisa dimainin. Ada. Iya, apalagi tamus anti match kan kita tahu sendiri kan seradak seruduk. Aduh. Buset. Be, aduh. Seradak seruduk. Tahuan kan pinternya gue. Iya, makanya. Tebak lagi be, tebak be gantian be, nggak enak. Jangan. Ini satu lagi ya. Mm-mm. Ini malah bisa jadi. Belum tentu varsenya untuk One. Iya, Kalau bisa udah ditukar. kayak gini, bisa ditukar. Bisa Oke. jadi varsa untuk Clover dan nantinya akan diisi sama hero-hero baru. Ini Lilia terbuka Hah? atau bahkan ya tadi yang aku bilang Lunox, Oke, ini Lunox ya be kali. Lo apa be? Tebak be. Harit, buset, hero-nya Clover bener. One atau bini. Harit Lunox itu udah pasti yang paling optimal dan kebuka dan iya. Cukup Harit. nebak kayak gitu cukup. Cukup Nebak. udah. Emang hero Clover. Oh, iya. Dan itu dal. Bentar. Oh iya benar, itu Iya. spell awok-awok masih dari One. Oh, ganti. Nah lo, apakah akan ada Harit Emwang di sini dari One? Ayo. Bingung nggak lo? Ayo. Kalau benar Harit Emwang limit. di mid, Harit kemenangan. Oke, Waduh, kita lihat ya. Be, jangan nebak lagi nggak enak nih. gak enak. Udahlah kita langsung menuju aja ke Land of Dawn gitu kan daripada nanti kita. Jadi nggak enak ya kan. Iya. Susah. Terus secemis tuh begini bro. 7 season bener terus kan gak enak ya Ji, kalau berdua kan. 7 season bareng mulu gitu ya. Iya, susah makanya. Nggak kaget kalau nanti dipisahin sih. Oke, kalau begitu kita akan melihat langsung ke Land of Dawn. Inilah dia kekuatan duo emas untuk menemani kalian di Land of Dawn. Let's go! Langsung saja. Masa napas dulu dikit bro. Rasi sih langsung standby loh dia di samping. RKT dan bahkan enggak be. Masih Harit Clover masih samping. Masih Harit Enggak Clover. masalah. Tebakan Biasa. agak sedikit Itu salah. namanya apa? Building height. Ah iya, biar nggak dikira benar semua ya. Benar. Oke. Bukan biar, wih di One. Oke. Dan bahkan Rasi kali ini bakal mengganggu pergerakan dari seorang Wan. Lihat posisi lengan cukup jelas dan bahkan anti match dari bottom lane. Benar-benar head to head dengan seorang Ruby. Ini yang berat nih. Karena Balmonnya ketemu sama Ruby artinya dia bisa nge-zoning jauh banget apalagi dia punya grok. Merahnya bahkan bakal coba diganggu menurut gua. Lihat saja. Dan bahkan dari top lane sana, Celebi dan Miracle Boy bakal coba dapat satu buah Little Wanderer. Apakah dapat? Bentar belum ke arah... Belum. Dapat gak?
Dapat harusnya. Dapat ya, soalnya retri dipakai. Retrinya udah dipakai dan kali ini kayaknya nggak bakal ada gangguan sama sekali, apalagi Celi Boy masih farming dengan bebas dan dia harusnya udah mendapatkan 5 Oh dapat tuh kan, dapat retrinya dipakai Dia soalnya. harusnya udah dapetin 5 ini nih. Satu lagi berarti. 5 apa namanya? hit passive dari stack jungle-nya. Dan Oke. RKT bakal di slow. Ini bener-bener kayak slow yang asli dari Fort Crystal sih. Bakal coba Reset. di reset begitu saja dan bahkan Sally Boy dan Miracle Boy memilih untuk farming di arah top lane, kabur dari pergerakan seorang RKT. Dan lihat Max Leonardo dari bottom lane terlalu offset berada di tengah pergerakan dari tim EVOS Legend. Ingat dia udah punya lethal counter bisa 3 point Profesor KB. Yes, dan bahkan pergerakan dari El Nino yang udah mulai sekarat karena di arah top lane di zoning out mati-matian sama pergerakan Clover. Walaupun masih sama-sama level 3 tapi perbedaannya di sini El Nino tidak mendapatkan buff dengan bebas dan lihat dia di zoning out, dia di freeze lane dan Clover benar-benar bermain dengan sangat amat agresif. Shadow Kill telah digunakan, Silver dan Miracle Boy menuju ke arah belakang dan Versik masih bisa kabur di bagian depan sana, masih lethal counter dan tidak dipakai. Dan karena terlihat reset dari seorang anti-mage, kali ini dia memilih untuk mundur menyelamatkan Versik untuk dapetin turtle terlebih dahulu. Yes, dan bakal coba untuk dicicil-cicil aja dari turtle-nya. Ingat dia masih punya retribution sementara dari pergerakan Celi Boy. Dia masih belum mendapatkan satu orange buff pun dan lihat anti-mage hanya berlenggang leha untuk mendapatkan regen HP yang natural banget untuk seorang Balmond di arah lane base biar dia tetap dapetin level yang optimal. Tapi di sini yang membuat Rasi terlambat pergerakannya adalah RKT. Mau nggak mau Rasi harus cover red orange buff dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Tapi lihat di situ Pai juga Scarlet Maut udah nggak ada lethal counter tapi ternyata anti-match memilih untuk mundur. Dia relakan satu wave-nya tapi di sana ada seorang wall dengan wadah El Nino benar sumpah. Roswell didapatkan dengan satu buah Fender Istrik. Sally Boy mencoba untuk mencuri orange buff yang dimiliki oleh seorang dari versi karena dia tahu dari orange buff-nya benar-benar nggak dilepas sama sekali Gak pandangannya. dilepas sama sekali, Bang Otat masih berjibaku dengan seorang Rasi di arah bottom lane, bahkan itu di bagian jungle. Makanya orange buff-nya benar-benar ditahan dan Rasi dia nggak mau membiarkan Celi Boy-nya Oh under. tapi lihat Pai-nya mencoba untuk di-gank counter ternyata tidak Profesor. Memilih untuk karena gold buff terlebih dahulu di arah bottom lane. Kalau melihat posisi seperti ini dari El Nino udah punya Cloud of Destiny dan bahkan orange buff yang dimiliki dari seorang EVOS Legends kali ini tidak ada. Keuntungan malah berbalik. Dan lihat anti-match harus menggunakan flicker yang menuju ke arah belakang di Pai. Pedal Estek ternyata itu adalah satu buah gocekan dan harus menutup satu buah pedal Estek ke flicker ke arah belakang karena Sally Boy dan Miracle Boy mendekati seorang One. Satu buah tembak sobret memilih untuk mundur dan shadow-nya sudah hilang menyangkut di kaki seorang Sally Boy tapi tidak bisa dikomit. Dan purple buff juga sudah habis dari Celi Boy yang artinya link kali ini benar-benar seperti aku tanpa kamu. Link tanpa blue buff. Lagi kan aku tanpa kamu tapi lihat udah nggak tembak sobret tapi ada Clover. Clover di arah jungle. Akankah dia membantu? Ternyata tidak. Ternyata tidak mau terlalu birahi. Ayo kita try lagi. Oke. Terima kasih kakak Clovernya. Terima kasih banyak kakak Clovernya. Latihan dulu. Latihan dulu. Kali ini lihat bagaimana anti-match benar-benar menguasai landing phase dan bahkan ada shadow kill karena Rasi harus tumbang. Dan lihat Celi Boy mengincar ke arah RKT, masih mencoba untuk bertahan, masih ada barrier dan hanya nge-buying time saja. Rasi ditukarkan RKT, 1-1. Udah nggak bisa lagi, soft skill udah digunakan, memilih untuk menuju ke arah satu buah turtle yang sebenarnya bisa diamankan oleh seorang anti-match. Dan di sini lihat one-nya bakal coba dikejar oleh Tempest of Blade tapi ternyata masih cool. Oh udah ada kembali Tempest of Blade-nya. Sally Boy dan Miracle Boy di depan sana dan turtle harusnya diamanin oleh seorang versi tanpa ada counter sama sekali. Keuntungan cukup banyak untuk tim EVOS Legends di menit yang keempat. Mereka dapetin 2 turtle dan bahkan di sini rotasi dari seorang Pai itu benar-benar terberhentikan oleh seorang anti-mage. Iya, dan bahkan perlahan-lahan lagi didorong sama RKT untuk masuk ke dalam area jungle dalam. Dia kayak nggak ragu-ragu untuk langsung nge-zoning jauh banget seorang Sally Boy. Dan mendapatkan informasi dari Sally Boy. Tapi kali ini lihat bagaimana One mencoba untuk bertahan tapi ternyata harus dimakan dengan satu Deviant Sword daripada seorang Sally Boy. Tempest of Blade defensif. Namun ternyata Sally Boy tidak bisa menghindari kuat shadow daripada seorang Versik. Lethal counternya nggak kena tapi ternyata basic attack yang dikeluarkan oleh seorang Versik menyangkut ke dada seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Ada seorang RKT tergigit, semuanya sudah keluar. Ada outlaw di luar sana tapi ternyata masih ada Clover save the day. Menuju ke arah belakang, Rasi menjadi pilihan, tergigit begitu saja dan shadow kill dikeluarkan Udin menjadi pilihan ternyata berbagi begitu saja. Masih ada kuat shadow ke arah belakang untuk seorang Versik di cancel. Di-cancel. El Nino, Sakaratul Maut dan tidak berjadi untuk
Rico. Minjem Mountain Shocker itu tipis banget, 2 hero dari teman-teman Alter Ego Esports. Teman Waduh. Selly Boy hampir saja ditumbangkan karena ada satu buff Feather Strike dan purple buffnya di zoning out. Namun lihat 2 turret tiba-tiba hilang, top lane Dengan purple mid lane buff. dengan purple buffnya. EVOS Legends langsung ngelit 3k gold, perbedaan yang sangat amat signifikan. Lihat dipaksa Rasi di depan sana, ternyata ada dendam ke Suma, tapi ternyata counter tidak dikeluarkan. Masih mau lebih, Ultimate gak biarin Rasi pulang begitu saja. At least 1 untuk 1 kerugiannya, dia nggak mau mati tanpa ada buah tangan dimiliki seorang Ultimate. Tapi Equal Shadow diberikan, One dengan Wings by Wings yang langsung mundur, dia nggak mau kasih kesempatan oleh para pemain dari tim Alter Ego untuk menambahkan poin mereka. Aku kira pertandingannya sudah selesai dari Anti-Match dan Rasi. Ketika Berlanjut Ketika ternyata. sudah pisah. Iya. Iya. Malah makin kali ini. Lihat bagaimana Anti-Match langsung ngeker Rasinya karena sudah tidak ada escape mechanism lagi, dan itu adalah flicker yang benar-benar mendapatkan 1 poin kill daripada seorang Anti-Match. Oke, bahkan kali ini kita bakal lihat para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka lagi-lagi mendapatkan 1 buah turtle tanpa ada kontes sedikit pun. Tidak ada colekan dari Alter Ego, mendekat pun tidak. Ini definisi bisa dilihat tapi tidak bisa mendekat karena dia cewek orang. Benar. Aku mengagumimu tapi tidak bisa memilikimu. Beuh, Berat. 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 Kalau beras mah KB Ranger mas beras. Beras, bener banget ya. Ada lagi tuh baru ya, tapi di area top lane perlahan-lahan Feather Strike coba untuk dipompa terlebih dahulu. Pai mencoba untuk bertahan, langsung ada Synchro Vision mencoba untuk bermain dengan agresif. Zaman Force-nya masih tahan. Wild Charge! Connect dan ternyata nabrak ke arah belakang kiri sudah diamankan begitu saja dan bahkan double kill dari seorang Persik. RKT mencoba mendinai pergerakan sedikit dari Udil, tapi Celi Boy dalam keadaan yang sekarat. Langsung ada Tempest of Flat defensive, Shuriken-nya hampir connect, dan lagi-lagi 2 purple buff sudah hilang. Link tanpa blue buff. Bagaikan aku tanpa kamu, gak bisa apa-apa. Aduh, lemah, tersungkur, dan kali ini Celi Boy harus memikir 2 sampai dengan 3 kali bagaimana cara dia hadir dalam sebuah team fight karena dia tidak punya purple buff, dan kali ini dalam ancaman juga dia dalam keadaan yang sekarat, kali kejar sama burung fairy, dan sementara ada flicker keluar begitu langsung mencoba untuk menghindar. Tapi Rasi masih bersikeras untuk mendapatkan seorang one. Di sisi lain lihat Persiknya tertangkap oleh El Nino tapi ada shadow kill, malah El Nino yang termakan unstoppable, bahkan ada lethal counter, hilang juga double kill daripada seorang Rasi. EVOS Legends membara di arah depan. Yes, benar banget, para pemain dari tim EVOS Legends masih mau lebih, dan bahkan wanita tadi berada di rumput. Wanya juga nggak mau keluar, tapi dia jagain posisi dari kawanan EVOS Legends. Asalkan Wan itu bisa memberikan dealer damage, it's okay, dia berada di rumput. Dan Alter Ego kali ini tinggal bermain split push. Dia nggak boleh bermain nabrak, kenapa? Dari gold jauh, dari point kill jauh, dan bahkan tidak ada purple buff. Mereka harus benar-benar ngaiting. Turret terjaman karena versi kali ini bakal menggunakan Shadow Kill 1 bawah, Shadow Kill dapatkan, tapi Udil kali ini masih bertahan, dan bahkan Ultimate harus tershutdown. 1, 2 dan hilang, ditukar 2. Tapi Clover masih mau lebih, mendapatkan 1 bawah. Taman Rasi mencoba untuk membalikkan keadaan, tapi ternyata Linda, si orang Celebrity mereka terlalu sakit. Dapetin 1, nggak ada purple buff, tapi ternyata Tempest of Blade juga seorang One masih bertahan. Tidak terjadi kesunat terhadap seorang One. Yes, masih ada Iwan anak emak nih dari Ponti mencoba untuk mengambil juga satu objektif lagi, itu adalah purple buff, membuat Celi Boy tidak bermain sama sekali. Sepertinya adalah winning condition dari EVOS Legends ketika mereka lagi dan lagi bahkan sampai dengan 3 kali mendapatkan purple buff yang seharusnya menjadi hak dari Celi Boy. Alright, hak memang diambil, tapi kali ini diamankan oleh seorang One. Tapi One tidak boleh terlalu menafsu karena lihat One bisa dikomit kapan saja. Dia tidak pakai 1 buah Purify, Dan bahkan dia menggunakan flicker saja. Kalau seandainya flickernya udah digunakan, dia nggak bakal punya escape mechanism kecuali Wings by Wings. Kali ini perlahan-lahan EVOS Legends langsung melakukan poking damage ke arah Lord yang terhormat. Bahkan ini udah mulai diinisiasi cepet banget pergerakannya karena Clover juga udah memiliki item sekarang. Dia udah punya Holy Crystal, tambahan juga dari Versik, dia bawa Retribution, dan jangan ada kontes karena tidak berani dari Alter Ego seperti yang kontes Lord yang pertama. Hanya nge-buying time saja juga dari Anti-Match di arah sisi lainnya. Kali ini Alter Ego cuma benar bisa bernafas, bertahan. Tapi satu hal yang bisa dilakukan adalah Nino punya Winter. Ada Udil, mereka bersatu menjadi satu. Nino bisa fokus ke arah One-nya, itu bisa menjadi satu buah win condition. Tapi Udil bakal bisa ditemuin sama satu hal, Be. Apa? Clover. Itu dia. Zaman Force-nya bakal bisa langsung ngediving jauh banget menjadi perenang handal. Penyelam handal. Penyelam handal.
Ini mencari source postingan 2011 berarti ya? Wah. Wah, penyelaman. 2011 masih kurang. 98. 9 nama jauh banget Ji. Itu udah berapa puluh tahun. Dan kali ini kita bakal melihat bagaimana pergerakan dari EVOS Legends mencoba untuk mengobrak-abrik turret di arah top lane. Dan kali ini perlahan-lahan hanya tersisa inhibitor turret. Oke, lihat Wan berada di garis depan. Langsung pada ST dikeluarkan. One man situation dari Shelly Boy dan juga seorang Versik. Tapi ternyata di arah top lane menjadi pilihan utama. Ada satu bola lethal counter. Udil masih selamat. Dan bahkan kali ini El Nino di depan sana menan sama damage yang diberikan. Ada Winter Trenchant seperti yang udah aku bilang. Tapi ternyata udah gak ada lethal counter. Satu hit energy curse dari Impact. Dan bahkan di sana Shadow Kill dikeluarkan. Tempo sampai menjadi pilihan. Tapi Mobilize dari Udil masih menyelamatkan hari dari tim Alter Ego. Lihat Wannya berubah posisi. Mencari Udil. Dan kabur menuju ke arah arena Brawl dari Lane of Down. Benar banget, bahkan tadi Void Crystal nggak connect ke arah seorang Iwan anak Mani. Dan kali ini ada satu lagi Udil down. Udil down. Ini bencana. Semua dari salah diterima oleh RKT. Fokus ke arah belakang. Dan ada beda listrik. Dan masih ada satu kill yang menuju ke arah belakang. Mencoba dipaksakan oleh seorang Versik. Tapi ternyata Versik tidak berhasil mendapatkan apapun. Bahkan kali ini El Nino mencoba untuk melakukan defense dengan cepat. Mencoba untuk clear minion di area depan juga. Lihat anti-match-nya benar-benar ngisi darahnya banyak banget. Mencoba untuk lethal counter, dapetin satu daripada seorang Pai. Masih mau zaman force juga. Masih mau team fight. Minion masih berjalan dan bahkan kali ini minion di mid juga bakal ada lagi. Anti-match gak bakal pulang karena alergi dia punya pulang. semua regen HP. Tapi Profesor KB Udil membuka satu bola lethal counter yang fokus Shadow Kill ke arah belakang. Gak ada kuat Shadow dimiliki. Defensif seorang diri gak ada yang menemani. Masih bisa dapetin satu rasinya. Tapi Nino juga bersama dengan Shelly Boy masih mempertahankan base. Dipaksakan, terlalu memaksakan keadaan dari seorang EVOS Legends. Yes, mereka seolah confident untuk nabrak dan kali ini mendapatkan point kill. Namun ternyata mereka Holy dibandingkan Crystal. keadaannya Holy Crystal sudah dimiliki oleh El Nino. Namun hati-hati, El Nino gak boleh sembarangan karena Clover. Satu kali Synchro Vision itu tamparannya rasanya seperti tamparan mantan. Enggak, itu tau gak Synchro Vision dari Clover aja itu satu. tengah-tengah. Iya, bener-bener kayak es batu. Atit. Kronosnya juga atit. Benar. Kalau damage-nya pedes itu hah ya berarti. Iya. Damage-nya hah. Kalau misalnya kepanasan, Apa? kayak gimana suaranya orang kepanasan? Kalau orang kedinginan? Kedinginan. Kalau kedinginan Iya. Ini. Kalau misalnya panas dingin? Wah. Salah. Salah. Apa? Anyang-anyangan. Anyang-anyangan pusing ya. Habis panas ketemu dingin. Nggak boleh. Combo anyang-anyangan. Dan kali ini Shelly Boy dia masih belum dapat purple buff-nya loh. Dan kali ini kelihatan depan sana Shadow Kill terbagi damage-nya. Ditungguin Bang Ota, Tempest of Fate juga bakal digunakan. Belum ada wild charge. Lihat ada Iwan datang tapi ternyata udah menyelamatkan jiwa dan raga. Satu menyelamatkan Wan dan bahkan di sini blunder dilakukan oleh EVOS Legend. Tapi ternyata Rasi mau coba dikejar begitu saja. El Nino menjadi bilang lethal counter. Tidak secepat itu Ferguson untuk mendapatkan seorang anti-match. Ada Versik masih mau lebih. Pai menjadi pilihan kedua. Dan Pai tidak bisa bertahan satu hit kembali. Phantom. Phantom curiga dan bahkan Versik. Anak kecil. Memang gelora anak muda, birahi anak muda terlalu nafsu mendapatkan 1 poin saja. Yes, dan bahkan hampir mendapatkan point kill tapi ternyata malah dia yang kemakan. Padahal dia punya killing spree. Dia bisa ngereset dari HP-nya namun ternyata balik lagi karena posisi yang terlalu dalam. Ini membuat seorang Versik harus ditumbangkan dalam keadaan terkena banyak sekali crowd control. Dan kali ini lihat bagaimana Shelly Boy mencoba untuk mendorong bagian bottom lane tapi RKT sudah hadir di sana. Memang mendapatkan satu dari turret namun pergerakan agresif dari Alter Ego mereka tahu masih belum ada Versik dan sementara di sisi lain sudah ada yang menghadang match. Wow, Ditunggu. Versik sih nggak bisa begitu lagi ya. Kalau dia mau begitu lagi, ini bisa menjadi momentum untuk Alter Ego. Percaya sama gue. Ya, Alter Ego snowballing udah punya item yang cukup banyak. Udah punya Holy Dan Crystal. scalingnya jangan lupa, Shelly Boy ini late game heroes bareng sama El Nino. Sementara itu lihat bagaimana anti-match mencoba untuk menahan semuanya sendirian. Dia ngeluarin dealing damage yang sangat amat tinggi. Dan RKT masih men-zoning out di depan. Federal Strike bakal digunakan, masih bisa bertahan daripada seorang anti-match. Tidak tumbang sama sekali dan bahkan 4 hero men-zoning out anti-match. Udil juga di-zoning out balik. El Nino datang mencoba untuk memberikan bantuan Shadow Kill menggunakan tapi ter-shutdown dari Udilnya. Dan bahkan Winter Trenchant sepertinya tidak akan menyelamatkan nyawa dari El Nino terlalu lama karena 3. Oh my god, ini bencana. Tersisa seorang Rasi. Alter Ego kehilangan pasukannya dan bahkan RKT di depan sana. Fokus ke arah base-nya. Clover menjadi pilihan. Fokus ke arah Rasi. Dan wipe out EVOS Legends become a legend. For NMS season yang ketiga. Inilah dia juara kita dari EVOS
Legends. EVOS Legends One kembali hadir ke scene kompetitif, langsung membawakan satu buah piala Endema season yang ketiga. Luar biasa, EVOS Legends still become a legend seperti kata teman saya pas di M1, salah satu caster